dan dinamika untuk mata pelajaran IPA kelas 9 SMP. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu memahami konsep dasar reaksi kimia dan dinamika reaksi melalui kajian literatur yang menumbuhkan cinta ilmu serta cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya dengan menunjukkan pemahaman konsep yang tepat. Yang kedua, peserta didik mampu mengklasifikasikan jenis-jenis reaksi kimia melalui analisis soal dan diskusi kelompok yang menumbuhkan cinta diri dan sesama manusia dengan hasil klasifikasi yang tepat. Ketiga, peserta didik mampu menjelaskan perbedaan perubahan fisika dan perubahan kimia melalui pengamatan peristiwa di lingkungan sekitar yang menumbuhkan cinta lingkungan serta lisan dan tertulis disertai contoh yang benar. Yang keempat, peserta didik mampu menuliskan dan menyetarakan persamaan reaksi kimia sederhana melalui latihan terstruktur yang menumbuhkan cinta ilmu dan cinta diri dengan hasil penyetaraan yang benar. Yang kelima, peserta didik mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi melalui studi kasus dan diskusi menumbuhkan cinta ilmu serta cinta diri dan sesama manusia dengan penjelasan yang logis dan runtut. Yang keenam, peserta didik mampu menguji sifat asam dan basa suatu larutan melalui kegiatan praktikum dengan memperhatikan keselamatan kerja yang menumbuhkan cinta lingkungan, cinta diri, serta cinta tanah air dengan hasil identifikasi yang tepat. Peserta didik, pernahkah kalian melihat besi yang berkarat atau kayu yang terbakar? Nah, itu semua adalah reaksi kimia yang terjadi di sekitar kita setiap hari. Nah, pada gambarnya tersebut yaitu ada paku yang berkarat atau besi yang berkarat. Nah, di sampingnya yaitu ada kayu yang terbakar. Sebelum kita membahas reaksi kimia, terlebih dahulu kita membahas perubahan fisika dan juga kimia. Perubahan fisika yaitu perubahan yang tidak menghasilkan zat baru, hanya mengubah bentuk atau wujudnya saja yang berubah. Perubahan fisika bersifat reversibel atau dapat dikembalikan keadaan semula. Contohnya yaitu es yang mencair tetap menjadi air atau H2O. Yang kedua, kertas dipotong tetap menjadi kertas. Nah, yang terakhir, gula dilarutkan ke dalam air. Yang kedua, perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru yang sifatnya berbeda dari zat asalnya. Perubahan kimia bersifat irreversibel atau tidak dapat dikembalikan dengan mudah dengan keadaan semula. Contohnya yaitu kertas yang terbakar menghasilkan abu atau zat baru. Besi yang berkarat, besi plus oksigen dan menjadi karat atau Fe2O3. Telur yang digoreng tidak dapat kembali ke bentuk semula. Pengertian reaksi kimia. Reaksi kimia adalah proses ketika satu zat atau lebih yang disebut reaktan atau pereaksi dan berubah menjadi satu zat atau lebih yang disebut produk atau hasil reaksi. Zat yang terbentuk memiliki sifat berbeda dari zat semula. Ciri-ciri reaksi kimia. Yang pertama, perubahan warna. Contohnya yaitu buah apel yang dikupas lama-kelamaan berubah warna menjadi kecoklatan. Yang kedua, terbentuknya gas. Contohnya yaitu soda kue plus cuka menjadi muncul gelombang gas CO2 atau karbon dioksida. Yang ketiga, terbentuknya endapan. Contohnya zat padat yang tidak larut ketika dicampurkan dua larutan. Yang keempat, perubahan suhu atau energi, yaitu reaksi eksoterm melepas panas, yaitu terasa panas. Yang kedua, reaksi endoterm menyerap panas atau terasa dingin. Yang kelima, perubahan bau. Contohnya pada makanan yang membusuk menghasilkan bau tidak sedap. Nah, itu terjadinya reaksi kimia. Oke, next, persamaan reaksi kimia.
Persamaan reaksi kimia adalah cara penulisan reaksi kimia menggunakan rumus dan simbol. Dalam persamaan reaksi, zat-zat bereaksi disebut reaktan atau pereaksi. Dan zat-zat yang dihasilkan disebut produk atau hasil reaksi. Reaktan ditulis di sebelah kiri tanda panah, sedangkan produk ditulis di sebelah kanan. Nah, ini dia contoh menyetarakan persamaan reaksi. Nah, ini yang di sebelah kiri reaktan dan di sebelah kanannya yaitu produk. Contohnya, karbon plus oksigen menjadi karbon dioksida atau C plus O2 menjadi. Cara menyetarakan persamaan reaksi. Proses menyamakan jumlah atom ini disebut penyetaraan persamaan reaksi, yakni langkah-langkah penyetaraan persamaan reaksi. Yang pertama, tuliskan persamaan reaksi yang belum setara atau persamaan awal. Yang kedua, hitung jumlah atom-atom setiap unsur pada kedua sisi persamaan. Yang ketiga, tambahkan koefisien atau angka di depan rumus kimia untuk menyetarakan jumlah atom. Yang keempat, pastikan jumlah atom setiap unsur sama di kedua sisi. Nah, ini contoh yang berikutnya. Reaksi pembentukan air yang belum setara yaitu H2 plus O2 menjadi H2O. Analisisnya H sama dengan 2 di sebelah kiri dan H sama dengan 2 di sebelah kanan. Selanjutnya, setarakan dengan koefisien. Jika sudah setara, 2H2 plus O2 menjadi 2H2O. Selanjutnya, jenis reaksi kimia terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada reaksi pembakaran, yang kedua reaksi penggantian, yang ketiga reaksi pertukaran. Nah, yang pertama, reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran adalah reaksi antara suatu zat dengan oksigen atau O2 yang menghasilkan CO2 atau karbon dioksida dan H2O serta energi panas. Contoh, CH4 plus 2O2 menjadi CO2 plus 2H2O plus energi gas alam atau metana terbakar. Di kehidupan nyata, bahan bakar kendaraan kompor gas lilin yang menyala. Yang kedua, penggantian atau substitusi, yaitu satu unsur menggantikan unsur lain dalam senyawa. Contohnya, Zn plus H2SO4 menjadi ZnSO4 plus H2, atau seng menggantikan hidrogen dalam asam sulfat. Di kehidupan nyata, proses galvanisasi logam. Yang ketiga, reaksi pertukaran atau metatesis, yaitu dua senyawa saling bertukar pasangan ion, biasanya menghasilkan endapan gas atau air. Contohnya, NaCl plus AgNO3 menjadi AgCl plus NaNO3, yaitu menghasilkan endapan putih AgCl. Di kehidupan nyata, yaitu pengolahan air dan pembuatan obat. Selanjutnya, laju reaksi kimia. Laju reaksi kimia adalah kecepatan terjadinya perubahan zat dalam suatu reaksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi yaitu meliputi konsentrasi reaktan, yaitu suhu, luas permukaan, dan keberadaan katalis. Laju reaksi kimia terbagi menjadi 4. Yang pertama ada suhu. Suhu lebih tinggi menjadi molekul bergerak lebih cepat atau lebih sering bertabrakan, reaksi lebih cepat. Contohnya, makanan lebih cepat basi di luar ruangan dibanding di kulkas. Yang kedua, konsentrasi. Konsentrasi lebih tinggi atau lebih banyak molekul, lebih banyak tumbukan, reaksi lebih cepat. Contohnya yaitu cuka pekat bereaksi lebih cepat dengan batu kapur dibanding cuka encer.
Yang ketiga, luas permukaan. Benda yang lebih kecil atau serbuk, luas permukaan lebih besar, kontak lebih banyak, reaksi lebih cepat. Contohnya, gula halus lebih cepat larut daripada gula batu. Yang keempat, katalis. Zat yang mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi secara permanen. Definisi asam dan basa. Asam adalah zat yang jika dilarutkan dalam air menghasilkan ion H+, dan memiliki pH kurang dari 7. Sedangkan basa adalah zat yang jika dilarutkan dalam air menghasilkan ion OH- dan memiliki pH lebih dari 7. Zat asam umumnya memiliki rasa asam, mengubah kertas lakmus biru menjadi merah, serta dapat bereaksi dengan logam tertentu menghasilkan gas hidrogen. Contoh zat asam yang sering dijumpai adalah cuka, air jeruk, dan asam lambung. Sementara itu, zat basa memiliki sifat licin seperti sabun, terus mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Contoh zat basa dalam kehidupan sehari-hari adalah sabun, pasta gigi, dan soda kue. pH dan indikator. Asam, rasanya masam, pH-nya kurang dari 7, menghasilkan ion H+ dalam larutan. Contohnya yaitu cuka atau asam asetat, jeruk, asam sitrat, dan lambung yaitu asam klorida atau HCl. Basa, rasanya pahit, terasa licin, pH lebih dari 7, menghasilkan ion OH- dalam larutan. Contoh sabun, sampo, soda kue, dan juga pemutih. Netral yaitu pH-nya 7, contohnya air murni. Cara menguji asam basa menggunakan kertas lakmus. Lakmus merah berubah menjadi biru di basa, tetap merah jika asam. Lakmus biru berubah menjadi merah di asam, tetapi tetap biru jika basa. Indikator universal atau pH meter menunjukkan nilai pH yang lebih tepat 0 sampai dengan 14. Indikator alami yaitu kunyit, kubis merah, bunga sepatu bisa digunakan sebagai indikator alami. Sebelum kita akhiri pembelajaran video hari ini,